Genius mendadak bersama The Prams. Adik-adik, kali ini The Prams akan melanjutkan materi kita, yaitu materi pembelajaran matematika kelas 8 SMP semester 1 dan masih di bab 1, tetapi pada part 2 ya. Dan setelah part 2 selesai, maka bab 1 semester 1 8 SMP kita selesai gitu adik ya. Oke, dan tentunya setelah selesai bab ini ya adik harus siap untuk mengerjakan semua tugas dari Bapak Ibu Guru, juga siap untuk kalau ada ulangan ya, ada ulangan atau ada tes, ada kuis atau ada ya soal-soal tentang materi bab ini gitu deh ya. Tentu saja harus siap. Oke. Nah, adik-adik, pada bagian 2 kita akan pelajari barisan dan deret aritmatika dan geometri. Jadi ada barisan, ada deret, ada aritmatika, ada geometri. Nah, masing-masing apa? Nah, setelah selesai pembelajaran kita ini, adik-adik harus sangat-sangat paham gitu ya. Baiklah adik, kita mulai. Yang pertama, barisan dan deret aritmatika. Jadi kita konsentrasinya pada aritmatika dulu. Ada kata barisan, ada kata deret. Tentu saja itu maknanya berbeda ya adik. Nah, barisan aritmatika seterusnya nanti kita singkat dengan BA gitu adik ya, barisan aritmatika ya. Kemudian pengertiannya apa? Jadi BA atau barisan aritmatika itu berupa barisan bilangan adik. Jadi bilangan yang dibariskan. Nah, cirinya dia mempunyai selisih atau beda antara dua suku berurutan itu selalu tetap. Nah, beda itu nanti simbolnya adalah B. Jadi barisan aritmatika itu B-nya selalu tetap. Ya. Nah, apa ada yang bedanya berubah? Ya ada. Berarti kalau bedanya berubah itu bukan barisan aritmatika. Karena barisan aritmatika bedanya itu selalu tetap. Gitu adik ya. Coba kita cek di contoh ini. Adik-adik, 2, 5, 8, 11. Nah, kira-kira ini barisan aritmatika apa bukan? Kita lihat selisihnya, bedanya. 2 ke 5, ya, selisihnya berapa? 3. 5 ke 8, 3. 8 ke 11, 3, ya, 3. Gitu adik ya. Ternyata selalu 3. Berarti ini adalah merupakan barisan aritmatika dengan beda yaitu 3. Adik-adik, pada sisi lain adik harus mengenal suku pertama, simbolnya adalah A. Mana suku pertamanya? Ya yang pertama ini ya, A-nya adalah 2 ya. Jadi contoh nomor 1 itu adalah sebuah barisan aritmatika dengan bedanya 3 dan suku pertamanya yaitu A, nilainya 2 gitu. Tahu adik ya? Baiklah, sekarang yang kedua. Perhatian adik. 10, 5, 0, negatif 5. Coba kita cek. Selisihnya ini berapa adik? Kurangi 5. Ya, gitu ya. 5 menjadi 0. Kurangi 5. Oke. 0 menjadi negatif 5. Kurangi 5. Nah, ternyata selalu tetap. Berarti kalau gitu, ini juga sebuah barisan aritmatika. Gitu adik ya. Hanya saja berapa bedanya? Yaitu negatif 5. Gitu ya. Suku pertamanya berapa adik? Ya inilah suku pertamanya. Tertulis berapa itu? 10 gitu ya. Jadi A adalah suku pertama, B adalah beda. Oke adik ya. Kita lanjutkan. Contoh nomor 3 coba. 4 ke 5 ini bagaimana? Tambah 1. 5 ke 7 tambah 2. 7 ke 10 tambah 3. 10 ke 14 tambah 4. Dah kelihatan adik. Bedanya 1, bedanya 2, bedanya 3. Berarti itu tetap apa berubah? Ternyata berubah. Nah, kalau bedanya berubah, maka ini bukan barisan aritmatika, gitu ya. Oke, pastinya bukan barisan aritmatika karena tidak memenuhi syarat, ya, yaitu bedanya tidak tetap melainkan berubah. Habis 1, terus 2, terus 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, oke, baiklah. Jadi barisan aritmatika bedanya harus tetap gitu adik-adik ya. Oke, sekarang adik perhatian. Pada berikutnya kita akan bahas tentang rumus-rumus pada barisan aritmatika. Itu ada rumus apa saja ya. Yang pertama rumus suku ke N. Kata-kata suku ke N itu simbolnya UN. Gitu adik ya.
Sehingga di sini suku pertama ya disimbolkan dengan U1, suku kedua U2, suku ketiga U3 dan seterusnya. Suku ke N UN. Gitu deh ya. Tadi suku pertama namanya A. Karena ingat barisan aritmatika kan B-nya selalu sama, berarti A tambah B itu menjadi suku kedua. Suku ketiga berarti A tambah B tambah B. Bagaimana deh? A tambah B berarti apa? A ditambah 2B gitu ya. Oke. Suku keempat berarti A tambah 2B tambah B. Berarti gimana dek? A ditambah 3B. Ya. Begitu adik ya. Nah, untuk suku ke N-nya, nah bisa dari sini. Coba, mari kita belajar membuat rumus ya. Adik, biar jadi orang pintar nanti bisa membuat rumus ya. Jadi ini selalu A. Ternyata ini nggak berubah. Ya sudah, kita ikuti. Sekarang adik lihat. Ketika suku 1, ininya 1, ya. Di sini itu B-nya tidak ada. Tidak ada itu artinya 0. 0B gitu. Kalau ini 1, ini 0. Kalau ini 2, ini 1. Kalau ini 3, ini 2. Nah, udah kelihatan. Kalau ini 4, ini 3. Padahal ini semua kan N-nya ya, Dik ya. Berarti ini adalah N-1, betul ya? 1 kurangi 1, 0. 2 kurangi 1, betul. Kalau gitu, perumusan kita ditambah N-1 kali beda. Ya, udah jadi. Dan bisa kita tulis bahwa rumus suku ke N dari suatu barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah apa tadi dek? N-1 kali beda. Gitu ya. Itu UN-nya. Nah, sedangkan rumus mencari beda kira-kira bagaimana? Ya. Ingat, beda tadi kan kita carinya dari 5 kurangi 2. 8 kurangi 5 gitu ya dek ya. Berarti sama aja ini U2 min U1 atau U3 min U2. Berarti kita bisa tulis di sini apa? UN dikurangi suku sebelumnya ya. Jadi siapa itu? UN dikurangi suku sebelumnya. Sebelumnya tentu N-1 gitu ya dek ya. Iya kan, secara umum ya, secara general kita bisa tulis seperti ini. Bahwa beda itu ya UN dikurangi UN-1. Atau suku ke N dikurangi suku sebelumnya gitu adik ya. Oke, baiklah, sedikit konsep ini ya sekiranya telah kita pahami. Mari adik-adik kita gunakan untuk mengerjakan contoh ini gitu ya. Ada sebuah barisan aritmatika 2, 5, 8. Betul ya ini? Barisan aritmatika kita cek. Ini tambah 3 tambah 3. Ternyata betul ya. Berarti adik, barisan aritmatika ini punya suku pertama berapa? 2. Punya beda berapa? Bisa dari 5 kurangi 2, bisa 8 kurangi 5, sama aja adik ya. Yaitu bedanya 3. A sudah, B sudah. Maka mari kita kerjakan. Yang pertama adalah UN. Tadi rumusnya A ditambah N-1 kali beda. Ya. Maka langsung kita jadikan rumusnya. A-nya adalah 2 ditambah apa dik? N-1 kali bedanya 3. Gitu ya. Kita lanjut di sini. Berarti UN sama dengan, yuk, 2-nya tetap tambah kurungnya dilepas. N kali 3, 3N dikurangi 1 kali 3, ya kurangi 3. Terakhir, inilah rumus UN. Adik, 3N kita tulis dulu ya. 2 kurangi 3 tentu negatif 1 gitu ya. Udah jadi ya, kita sudah temukan. Inilah rumus suku ke N ya. Dari barisan aritmatika itu ternyata adalah 3N min 1 gitu adik ya. Baiklah, masih ada soal yang kedua. Nah, mari semuanya. Soal yang B, bahwa U42 itu ditanyakan. Ya langsung aja. Berarti U42 karena UN-nya kita kan sudah punya dek ya. Maka N-nya diganti 42. Berarti apa? 3 dikalikan 42 dikurangi 1. Tinggal gitu ya. Tinggal gampang adik. 3 kali 42. 3 kali 4 itu 12. 3 kali 40 120 tambah 3 kali 2 berarti 126. Adik kurangi 1 gitu ya.
Jadinya adalah berapa, Dik? 125. Selesai, terjawab. Inilah suku yang ke-42. Gimana? Gampang, Adik ya? Iya, karena konsep udah kita kuasai. Kemudian Adik, soal yang C, mari kita lihat semuanya. Ditanyakan adalah berapakah nilai N jika UN-nya 77. Berarti, yuk, UN-nya pakai rumus ini, Adik ya. UN-nya itu 77. 77 ya, itu sebagai UN-nya sama dengan 3N-1. Langsung aja gitu ya. Sama dengan 3N-1. 3N dikurangi 1. Itu, Adik. Min 1-nya ke kanan jadi plus ya. 77 ditambah 1 ya. 77 ditambah 1 berarti berapa? 78. Itu adalah nilai 3N. Lah ditanya adalah N-nya berapa? Tentu 78 dibagi 3. Berapa nilainya? Baik, tentu saja 26. Selesai ya. Soal ini telah kita bereskan. Oke ya. Jadi pertama harus tahu ciri barisan aritmatika. Kemudian variabel-variabelnya ada A, ada B. Terus rumus suku ke N ya. Kemudian cara mencari beda itu Adik juga harus tahu. Oke. Telah kita lewati ya untuk halaman pertama ya di materi ini. Nah, berikutnya yang kedua, Adik, kita lanjutkan pada masih aritmatika ya, bukan barisan tetapi deret. Jadi di sini adalah deret aritmatika. Begitu, Adik-adik ya. Deret aritmatika pengertiannya apa? Kalau barisan aritmatika tadi adalah barisan bilangan. Tetapi kalau deret itu adalah sebuah nilai yang diperoleh dari penjumlahan suku-suku barisan aritmatika. Jadi deret aritmatika itu intinya adalah nilai penjumlahan. Karena nilai penjumlahan maka dalam menuliskan ya ini ada operasi hitungnya selalu ditambah. Itu. Jadi kalau deret aritmatika nulisnya harus plus. Gitu deh ya. Kalau tadi barisan aritmatika di sini pakainya koma. Beda kan? Beda banget dan disitulah bedanya. Oke ya. Maka di deret aritmatika, Adik ya, rumus yang ada adalah SN, yaitu jumlah suku ke N ya. Jadi SN itu adalah jumlah suku ke N, simbolnya SN. Nah, rumusnya ada dua macam, Adik. Bisa N per 2 kali 2A tambah N min 1 kali beda. Atau bisa juga N per 2 kali A ditambah UN. Tentu saja ini nggak asing lagi. Kalau N itu apa? N itu adalah suku ya. Tinggal suku ke berapa. A-nya tadi apa, Adik? A itu adalah suku pertama gitu ya. Dari tadi seperti itu tetap sama ya. Suku pertama. Jadi A itu tidak lain ya U1. Kemudian B adalah beda ya atau selisih boleh. SN tadi adalah jumlah. Jumlah. Ya. Jumlah sampai suku ke N. Begitu, Adik ya. Sedangkan UN sendiri itu adalah nilai suku ke N. Gitu ya. Oke, baiklah. Kita akan dalami dengan contoh-contoh di bawah ini ya. Perhatian semuanya. Jadi, tentukan jumlah deret aritmatika berikut. Sekali lagi, jumlah. Kalau jumlah berarti apa, Dik? Suruh mencari SN-nya. Ya. Tentu kita harus kenal dulu ya, berapakah A-nya. Kita mulai. Suku pertama berarti ini ya. Berapa, Dik, A-nya? Adalah 10. Dan kita cari beda. Selisihnya berarti 15 kurangi 10 ya. 15 kurangi 10. Berapa, Dik? 5. Bedanya 5 gitu ya. Ya, berarti ini nilai apa ini? Ini kan suku terakhir. Berarti inilah UN ya, kita tulis ini. Jadi UN-nya bernilai berapa, Dik? 105. Betul gitu? Oke. Semua sudah kita tulis. Kemudian kita akan mencari jumlah. Jadi SN-nya itu bernilai berapa gitu, Adik ya. Adik-adik, semua rumus SN kita butuh N. Padahal N-nya ada belum? Belum ada, ya. Karena itu kita cari dulu nilai N. Kita cari nilai N dari mana? Tentu dari UN ini, ya. Adik ingat tadi rumus UN itu apa? A ditambah
Sn-1 kali beda. Gitu ya, Dek ya. UN-nya adalah 105 ya. A-nya 10 ditambah N memang kita cari ya, kurangi 1 kali bedanya 5. Gitu, Adik. Oke ya. Nah, ini 10 ditambah berarti pindah ruas. 105 dikurangi 10 itu adalah 95. Kemudian ini masih ada apa? Kurungnya dilepas, N kali 5, 5N dikurangi 1 kali 5, tentu 5. Gitu ya. Negatif 5 pindah ke kiri. Jadi plus 5 maka 100 adalah 5N. Nah, satu langkah lagi ketemu nilai N. 100 bagi 5 berapa, Adik? 20 ya. Ya, oke. Sudah kita temukan nilai N-nya, yaitu 20. Nah, setelah itu kita kembali kepada rumus dari UN. Ya, sorry, rumus dari SN. Ada dua kemungkinan, Adik, bisa seperti ini, bisa juga ini. Nah, kalau di sini ada UN, kayaknya kita lebih cocok pakai ini, ya. Kita coba pakai itu. Jadi rumusnya SN, ya. SN sama dengan, nah ini yang kita pakai. Ingat N per 2, padahal N-nya sudah kita cari tadi ya. Maka di sini adalah 20 bagi 2. Kali A, suku pertamanya, dia adalah 10. Ya, ditambah UN, sudah ada di soal, yaitu 105. Betul gitu, Adik ya? Baiklah, kayaknya tinggal enteng banget. 20 bagi 2, 10. Ya, 10 ditambah 105. Tentu 115. Ya, gampang yang hitungnya, nggak usah kalkulator. Iya, kali 10 kan gampang. 115 tambahin 0, 1150. Selesai. Oh, sekarang jadi gampang ya ketika kita memahami konsep, paham rumus, dan bisa menerapkan. Gitu, Adik. Nah, Adik-adik, kita sering disuruh atau butuh yang namanya UN dari suatu deret aritmatika. Ya, maka ini kita sisipkan ada rumus hubungan UN dengan SN, yaitu UN sama dengan SN dikurangi SN-1. Nah, gitu. Maksudnya gini, misalnya N-nya 4, jadi U4 itu ya S4 dikurangi S3. Gitu loh, Dek ya. Misalnya U5, berarti apa? S5 dikurangi S4, begitu seterusnya. Detailnya bagaimana? Nanti ada latihan soal kita di belakang, tepatnya nomor 3, gitu, Adik ya. Jadi panteng terus ya, jangan sampai diloncat-loncat atau bahkan tidak dilanjut kalau Adik memang pengen menguasai ini, gitu ya. Oke, baik, kita sampai pada materi D, yaitu barisan dan deret geometri. Ingat ya, jadi ciri aritmatika bedanya sama. Kalau barisan aritmatika berarti barisan yang bedanya sama. Kalau deret aritmatika berarti jumlahnya. Sekarang kita tinggalkan aritmatika dan kita akan belajar tentang geometri, baik barisan maupun deret. Kalau pengertian barisan dan deretnya sama. Cuma geometrinya ini tentu saja cirinya nanti berbeda, gitu, Adik ya. Kita mulai satu, barisan geometri. Tentu saja barisan bilangan dengan, nah, rasio atau perbandingan setiap dua suku berurutan, nilainya selalu tetap. Gitu. Jadi ciri dari barisan geometri itu yang tetap apanya? Rasionya, simbolnya R. Jadi ini cirinya punya R yang nilainya selalu tetap. Begitu, Adik ya. Oke deh. Nah, coba perhatikan di contoh ini, Adik. Pada contoh ini, barisan 3, 6, 12, 24. Ya, ini kira-kira merupakan apa? Kalau bedanya jelas nggak tetap ini ya, maka kita coba yang kita lihat bukan beda tapi R-nya. Kita lihat R-nya. Oke ya. R itu ya, kita cari dari perbandingan ini, Dek. Bisa 6 bagi 3. Bisa dibagi berapa, Dek? 12 dibagi 6. Bisa lagi apa, Dek? 24 dibagi 12. Coba menurut ini nilainya 2, ini juga 2, ini juga 2. Ternyata 2. Selalu 2. Kalau selalu 2 artinya tetap enggak? Iya, tetap. Dan karena R-nya tetap, betul. Ini merupakan barisan geometri. Gitu ya, Dek ya.
dengan. Nah, mari. Kalau tentang suku pertamanya tetap seperti tadi, yaitu 3, ya. Dan rasionya adalah 2. Ngerti adik ya? Itu saja ya, tetap mudah ya. Nah, sekarang kalau barisan yang nomor 2 ini bagaimana? Perhatian. Adik-adik, 4, 1/4. Ini merupakan apa? Coba kita cek R-nya. Kayak tadi, berarti bisa 1 dibagi 4 gitu adik ya. Atau apa ini? Ya, 1/4 dibagi 1. Atau apa itu? 1/16 dibagi 1/4 gitu adik ya. Betul? Berarti ini 1/4. 1/4 bagi 1 ya 1/4. 1/4 dibagi 1/4 itu 1/4 dikali 4/1. Sama, dia selalu 1/4. Selalu ternyata ya. Tetap atau berubah? Ternyata tetap. Oh, ternyata barisan ini juga barisan geometri dengan suku pertamanya berapa, Dek? 4 ya. Kemudian rasionya ya adalah 1/4 gitu ya. Adik, perhatian baik-baik. Ternyata ada rasio yang nilainya lebih dari 1 dan ada rasio yang nilainya kurang dari 1 gitu adik ya. Jadi ada R lebih dari 1, ada R kurang dari 1. Ini penting dicermati karena nanti ya untuk R-nya beda ada rumus yang berbeda tergantung nilai R-nya gitu ya. Nah, kira-kira adik rumus rasio itu bagaimana? Ya, tadi kan sudah kita lakukan, kita mencari R yaitu 6/3. Berarti apa ini? U2 dibagi U1. Kalau 12/6 berarti apa? U3 dibagi U2. Oh, udah kelihatan. Berarti apa? Kalau kita ambil UN di sini, berarti ini suku sebelumnya, maka UN-1 gitu adik ya. Betul kan ya? Gitu. Jadi ginilah rumus R ya. Supaya lebih jelas ya kita tarik ke sini ya. Perhatian, mencari rasio dari barisan geometri adalah suku ke N dibagi suku sebelumnya. Selalu begitu. Dibalik boleh enggak? Tentu saja tidak boleh ya. Jadi R sama dengan UN dibagi UN-1. Gitu ya caranya. Baik adik, kita ke halaman 3. Perhatian, tadi barisan geometri sudah, nah deret geometri. Saya kira secara konseptual tinggal menyesuaikan ya. Kalau barisan geometri sekedar barisan bilangan, tapi kalau deret adalah penjumlahan. Penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Makanya yang namanya deret pasti tanda hubungnya tambah karena penjumlahan. Gitu adik ya. Tidak masalah, tadi sudah kita bahas. Sekarang bagaimana rumus-rumusnya ya? Pertama, untuk suku ke N ya. Jadi rumus dari suku ke N, adik. Nah, rumus suku ke N ini adalah A kali R pangkat N-1. Ya, selalu begitu pada geometri, adik ya. AR pangkat N-1. Jadi misalnya U2, ya N-nya 2 kan, maka AR pangkat 2 kurangi 1, AR pangkat 1, gitu ya. Oke, ini rumus UN. Sementara jumlah suku ke N, nah ada 2 macam adik. Untuk R kurang dari 1 dan R lebih dari 1 ya. Untuk R kurang dari 1 ya, ini dia pakai rumus A kali 1 ya, dikurangi dengan R berpangkat N dibagi dengan 1 min R. Perhatian rumus ini unik sekali ya. Sedangkan kalau lebih dari 1, perhatian apa perbedaannya? Lihat baik-baik. A dikali R berpangkat N-1 dibagi apa? R-1. Adik-adik, dua rumus ini 11-12 adik ya. Hampir mirip, beda tipis adik ya. Pasang mata, pasang telinga ya, perhatian. Kalau kurang dari 1 R-nya, maka ini 1 min R. Jadi mengingatnya gini, supaya tidak negatif, berarti kan ya 1 dikurangi R karena R-nya kurang dari 1. Sehingga di sini tetap positif. Begitu. Nah, kalau yang R-nya lebih dari 1 ya R kurangi 1 kan positif. Gitu ya. Cara mengingatnya kan ini kan cuma dibolak-balik adik ya. Nah, oke. Jadi
tidak akan terjadi membuat negatif di situ. Cara mengingatnya itu aja ya. Kemudian kita dalami dengan contoh-contoh yang ada. Perhatian adik. Diketahui barisan geometri sebagai berikut 2, 6, 18, 54 dan seterusnya. Rasio dan suku pertama. Kita mulai melangkah yuk yang pertama. Rasio berarti R. Tadi apa? UN dibagi U sebelumnya. UN-1. Kalau saya pilih U-nya 2. N-nya 2 ya. Berarti 2 kurangi 1. U1. Ya. U2 berapa adik? 6. U1-nya berapa? 2. Ternyata ketemu. R-nya adalah 3. Dan suku pertama berarti A. Ya inilah A-nya. Berapa adik? Adalah 2. Begitu. Ngerti adik ya? Yang A selesai. Sekarang kita sampai pada B. Nilai suku ke-6. Iya adik. Nilai suku ke-6 itu apa? U6. Berarti rumus kita UN. Apa tadi? A kali R berpangkat N-1. Gitu ya. Maka U6 ya tentu saja ya AR pangkat 6 kurangi 1 berapa itu? 5 gitu adik ya. Padahal A nya berapa adik? 2. R nya juga sudah ketemu berapa? 3 berpangkat 5 gitu ya. Oke. Nah adik-adik, berapa angka ini? Tahu ya 3 pangkat 5 itu bagaimana? 3 pangkat 5 itu bagaimana? 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 suku ya adik. Ngerti ya? Nah ini akhirnya harus refleks ya. Dan adik harus kenal sampai 3 pangkat 10 ya. Saya anjurkan begitu. Begitu pula 2 pangkat ya. Tapi ya sekarang kita pelan dulu. Ini 9. Berapa adik? 27. Berapa adik? 81. Berapa adik? 243. Dan seterusnya sampai 10 dibuat, dihafalkan. Itu akan jauh mempercepat ini ya. Gitu. Oke. Sehingga ini jadi gampang. 2 kali 3 pangkat 5 berarti 2 kali 243 gitu ya. Oke, berapa 2 kali 243? Tentu saja 486. Selesai. Inilah suku ke-6 dari barisan geometri itu. Oke, baiklah adik-adik, kita lanjutkan menjawab soal yang C. Berapa jumlah suku ke-7? Berarti rumusnya rumus SN. Ingat, hati-hati adik. Rumus SN ada 2 ya, tergantung nilai R-nya. Kurang dari 1 atau lebih dari 1. Lah lihat R kita berapa? 3. Kalau 3 masuk kurang dari 1 apa lebih? Lebih dari 1. Jadi rumus kita yang mana? Inilah ya. Begitu adik ya. Kita tulis bagaimana tadi? A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan apa adik? Ya R-1 gitu ya. Ditanya suku ke-7 berarti S7. Iya. Apa yang ada adik? Hanya kita pakai. Hanya 2 kurung R-nya tadi berapa? 3. Pangkat N pangkat 7 dikurangi 1 gitu ya. Dibagi R-1 berarti apa? 3 dikurangi 1. Ya, keren banget ya. Adik-adik berapa toh? 3 dikurangi 1 tentu 2. Ini ada 2, ini ada 2, coret habis. Wow, cepet banget ya ngitungnya. Nah, sehingga adik tinggal 3 pangkat 7. Tuh apa The Pram bilang ya. Ini tadi pangkat 5 ya. Kalau pangkat 6 ya berarti apa? Kali 3 lagi. Ini pangkat 6. Pangkat 7 kali 3 lagi kan gitu ya. Betul adik ya. Sehingga kalau pangkat 7 sama aja 243 kali 9 gitu ya. Tapi biar kenal ini enggak apa-apa. Ini kali 3 ya. Mari. 243 kali 3 kali 3. Berarti sama aja apa? 243 ya, 243 ya. 243 itu adik kalikan dengan 9. Ya, karena ini 3 kali 3. Betul ya? Nanti hasilnya dikurangi dengan 1. Bisa ya? Nah, cara ngalikan gini biasa banget ya. 9 kali 3 berapa, Dek? 27 nyimpen 2 gitu ya. 9 kali 4 36 tambah 2 38 nyimpen 3 ya kan.
Kemudian 2 kali 9, 18 tambah 3, 21 ya. 21. Ingat masih dikurangi dengan 1. Ngurangi 1 gampang? Gampang banget. Berarti 2186. 7-nya kan kurangi 1. Selesai. Gitu deh ya. Trik-trik menghitungnya menjadi sangat penting adik ya. Apalagi adik masih di SMP, trik menghitung dari videonya The Prams banyak sekali. Silahkan diikuti ya, disimak baik-baik, difahami. Tentu itu akan sangat membantu dalam hitungan apa saja gitu ya. Baiklah, semua konsep, teori, rumus, dan contoh soal telah berlalu. Nah sekarang ini sudah saya tuliskan ada 1, 2, 3, 4, 5 soal tantangan adik. Bagaimana? Siap latihan? Siap ya? Oke. Ya, jadi kita kerjakan ini secara cepat dan cerdas. Bukan lagi basic ya, tetapi secara cepat dan cerdas. Bagaimana? Setuju? Oke ya, ikuti baik-baik. Oke, semua konsentrasi. Nomor 1. Barisan aritmatika dengan suku pertama 14. A14. Suku ke-8 berarti U8 adalah 49. Suku ke-20 berapa? U20 berapa? Ini sebuah barisan aritmatika, berarti BA. Inilah yang ditanyakan. Baik, set gitu ya. Oke, adik-adik, apa yang kita perlukan? Kita perlu beda ya. Berarti kita cari B dulu. Dari mana? Dari UN. Ya, tadi rumusnya apa? A ditambah N-1 kali beda. Kita punya U8 yaitu 49. Diketahui ya. A-nya adalah 14 ditambah N-nya nggak tahu. Tulis saja. N-1 kali beda. Ya, bedanya ditanya. Sorry ya, N-nya sudah ada deh. Ini N-nya. N-nya adalah 8. 8 ya, 8 kurangi 1 kali beda gitu. Sehingga berikutnya adalah 49, ini ke kiri jadi min 49 kurangi 14. Berapa jawabannya? 35. Gitu adik ya. Adalah 8 kurangi 1 itu 7. 7 beda, ketemulah beda. Jadi bedanya 35 bagi 7. Berapa adik? Dia adalah 5. Ya, bedanya sudah kita dapatkan ya. Kita tinggal hitung berapakah U20. Ya, tentu dengan rumus yang sama ya. U20 A plus N-1B. Berarti apa? A ditambah 20 kurangi 1, 19 kali beda. Langsung kita pakai. Hanya 14, 19 kali bedanya 5. Berarti adik, 14 ditambah 19 kali 5. Berapa? Tentu 100 kurangi 5 ya dek ya. 95. Berapa 14 tambah 95? 5 tambah 4, 9. Ya, 9 tambah 1, 10. Set. Selesai. Yuk, jawab yuk. Oke, 109. Gitu loh dek ya. Soal adik-adik nanti kurang lebihnya akan seperti itu. Oke, baiklah. Kita lanjutkan. Sekarang nomor 2. Adik, perhatian. 3 suku pertama, barisan aritmatika. Ingat, barisan aritmatika adalah 2x plus 1, ya. Kemudian X plus 2 dan 2X min 3. Nah, begitu. Pertanyaannya, suku ke-15 berapa? Ini U15 ditanya, ya. Suku pertama ini U1. Suku kedua ini U2. Ini apa? U3, ya. Aduh, ini betul-betul ngajak berpikir, adik. Tapi tidak masalah. Kira-kira kita melangkah pakai apa? Ada 3 suku. Tentu saja bedanya itu kan sama. Kalau kita nyari beda, kan bisa U2 kurangi U1, bisa U3 kurangi U2. Betul ya? Berarti kalau U2 kurangi U1 itu apa, Dek? X plus 2 dikurangi 2X plus 1. Ya, ini apa? U2 kurangi U1. Boleh juga U3 kurangi U2. Berarti apa, Dek? 2X min 3 dikurangi U2. Siapa itu? X ditambah 2. Bagaimana? Sampai di situ paham? Ya? Betul ya? Kita pakai rumus beda aja. Nah, dari sini, Adik.
Kalau kita lanjutkan, kita akan ketemu nilai X. Betul? Benar ya? Tentu seperti ini harus kurungnya nggak boleh ditinggalkan. Karena melepas kurung ada konsekuensi tanda ya, Dik ya. Sehingga berikutnya. Di sini berarti ini min ya. X dikurangi 2X itu apa, Dik? Dia adalah min X. Betul ya? 2 dikurangi plus 1 berarti 2 kurangi 1. 2 kurangi 1 apa? Plus 1. Sama dengan. Sekarang yang ini. 2X kurangi X. Ya. Tentu saja adalah X. 1. Ya. Berapa berikutnya ya? 2 dikurangi tadi yang mana? Ini yang kanan ya. Min 5 ya, negatif 3 dikurangi 2. Berarti apa? Min 5. Betul ya? Ini loh, Dek. Ini ada min 3 dikurangi plus 2 berarti min 2. Negatif 3 min 2. Tentu saja min 5. Ngerti ya? Oke adik, X-nya kita kumpulkan di kanan, X tambah X berarti 2X, min 5 ke kiri jadi plus 5. 1 tambah 5 berapa adik? Tentu saja 6. Ya, langsung ketemu inilah X-nya. 6 bagi 2 adalah 3. X-nya telah kita temukan. Gitu adik ya. Dengan X-nya ketemu, maka berikutnya akan semakin di depan mata. Apa toh itu? Berarti suku pertamanya adalah 2X plus 1. 2 kali 3 ditambah 1. 6 tambah 1. Ini A-nya suku pertama ya. Sementara itu bedanya ini tadi ya, sudah kita rumuskan ini sebenarnya beda. Atau ini boleh. Ya, kita pakai yang gampang, X min 5. X min 5, X-nya 3 dikurangi 5. Berarti berapa? Negatif 2. Gitu adik. B-nya negatif 2. Ditanya suku ke-15, U15. A ditambah N-1B. 15 kurangi 1, 14 kali B. Gitu adik ya. Tinggal kita pakai semuanya. Hanya 7 ditambah 14 kali, bedanya negatif 2. Gitu adik. Apa jadinya? Ya, berarti U15 sama dengan 7 plus kali min, tentu min. 7 dikurangi 28 gitu ya. Adik tahu berapa? 7 dikurangi 28? Tentu negatif 21. Selesai. Jangan-jangan ada, Dik. Alhamdulillah, betul-betul ada. Hati-hati, ada jawaban negatif 21, ada plus 21 ya. Maka harus cermat, hati-hati tentang tanda. Oke adik, kita sampai nomor 3 ya. Nah nomor 3 ini adalah yang tadi saya janjikan. Tadi kita kan punya rumus UN ya, Dik ya. Ini juga gitu, ditanya suku ke-25, diketahuinya SN. Ingat ya, tadi hubungannya apa? Bahwa UN itu sama dengan SN gitu ya, dikurangi dengan SN min 1 gitu ya. Sama, ini akan kita pakai. Jadi rumus suku ke N-nya akan menjadi SN. Sudah ada rumusnya, kita pakai, yaitu 3N kuadrat min N dikurangi dengan kurung ya SN min 1. Jadi semua N kita ganti dengan N min 1 ya. Pelan namun pasti, jangan sampai salah. N kuadrat berarti menjadi N min 1 kuadrat dikurangi N, berarti diganti dengan dikurangi N min 1 begitu. Kurungnya 1 lagi berarti. Betul ya? Oke adik, selanjutnya ini di luar kurung biarkan tetap dulu 3N kuadrat min N dikurangi kurung 3 kali. Nah, adik bertemu dengan N min 1 dikuadratkan. Ini yang kita pakai adalah rumus pengkuadratan. Ada kan ya Dik ya, A min B dalam kurung kuadrat itu jadinya apa? A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Nah itu kita pakai untuk mengkuadratkan ini gitu ya. Tentu saja menyesuaikan. Mari semua. Berarti kurung dulu ya adik ya. N kuadrat kurangi 2AB berarti 2 kali N kali 1. Maka 2N. Ditambah 1 kuadrat adalah 1. Nah kita sudah sampai ini. Kurung yang ini dilepas. Berarti apa? Min N min 1 ditambah 1 gitu ya, ada kurung tutup di sini. Oke adik ya. Ini menantang ini.
Yang kayak gini gue demen. Ya, adik-adik juga kan? Oke. Jadi apa ini? 3n kuadrat dikurangi n. Dikurangi kurung. Nah, kita lepas kurung dulu. Berarti apa ini? 3n kuadrat dikurangi 3 kali 2, 6n. 3 tak kali 1, berarti plus 3. Betul adik ya? Kurung tutup. Begitu. Ya kan? Oh, kurung tutup belum? Bentar. Oh, belum no ya? Ini belum, jangan ditutup dulu. Ada min n ditambah 1. Gitu baru ditutup. Ya. Ya kan ya? Karena kurung ini kita lepas masih ada kurung yang di luar. Oke adik, apa jadinya? Berarti 3n kuadrat min n. Oke ya. Semua kurung hilangin. Berarti min 3n kuadrat. Betul. Min jadi apa? Plus 6n. Min plus ya. Berarti min 3. Betul ya. Min plus n. Gitu ya. Lalu min 1. Betul ya adik ya. Oke. Ternyata adik ya, setelah kerumitan timbul kemudahan. 3n kuadrat ini plus ini min berarti hilang. Betul ya. Min n ini plus n hilang lagi. Ya ampun, hampir hilang semua. Maka tinggal yang belum hilang itu. Yang belum hilang apa? Ada 6n gitu adik ya. 6n min 3 min 1. Tentu min 4 ya. Begitu adik, ini adalah rumus UN. Sementara yang ditanyakan adik-adik adalah U25. Gitu ya. Ya udah tinggal gampang. N-nya kita ganti dengan 25. Maka 6 kali 25 dikurangi 4. Wow, gitu ya. Maka 6 kali 25 150 dikurangi 4 dia adalah 146. Selesai. Terjawab saudara-saudara, jangan-jangan ada dek. Astagfirullah, ternyata memang ada ya. 146. Oke, kita termasuk golongan orang-orang yang benar ya dek ya. Alhamdulillah. Begitu adik? Iya, selesai nomor 3. Nah, gitu adik. Nah, sekarang kita di nomor 4 adik. Perhatian, suatu deret geometri suku ke-1 adalah 2. Dan suku ketiga adalah 18. Jumlah 5 suku pertama. Ya. Mari semuanya adik ya. Perhatian. Ini deret geometri. Geometri berarti rasionya yang tetap adik ya. Suku ke-1 berarti A. A-nya adalah 2. Dan suku ketiga berarti U3 adalah 18. Gitu adik ya. Jumlah 5 suku pertama berarti S5. Gitu. Oke. Adik kayaknya belum ada R, berarti kita cari dulu. UN tadi apa rumusnya? AR pangkat N-1, gitu ya. Berarti U3 adalah AR pangkat 3 kurangi 1, gitu ya. Ini 18, A-nya 2, R kuadrat. Berarti R kuadratnya 18 bagi 2, 9, ketemulah R-nya, yaitu 3. Gitu adik? Oke ya, R-nya sudah ketemu. Ditanya S5. Oke. Adik-adik. S5 berarti rumusnya Sn. Ingat n-nya kurang dari 1 apa lebih? Lebih dari 1. Kita pilih rumus yang benar deh ya. Berarti A kali R pangkat N-1 gitu adik ya, yang lebih dari 1 dibagi R-1. Langsung masuk angka. A-nya 2, R-nya 3, pangkat N berarti pangkat 5 dikurangi 1. Nanti dibagi R-1 berarti 3 kurangi 1. Lagi-lagi ini asik. 3 kurangi 1 berapa adik? 2 kan? Berarti bisa kita coret 2 ini dengan ini. Ya, selesai deh. Tinggal 3 pangkat 5. Ayo 3 pangkat 5 ya. Tadi pernah tahu kita berapa nilai dari 3 pangkat 5 deh? Ya, ada yang ingat? Ya. Kalau ingat dan hafal kan nggak usah ngitung lagi. Betul ya? Tapi kalau nggak hafal ya mau nggak mau harus ngitung. Gitu ya dek ya. Berapa tau? 3 pangkat 5 tadi? 243 ya. Lalu dikurangi 1. Jadi jawabannya berapa? 242. Selesai. Gitu ya. 242. Wow, jawabannya ada di B. Gitu ya.
Oke, soal terakhir, adik-adik ya. Soal cerita. Ya, nggak boleh dihindari dan ini penting. Soal cerita ya, atau soal kecakapan hidup ya, yang adik-adik tentu harus dibiasakan. Karena pada dasarnya kehidupan nanti kan ilmu-ilmu kita diterapkannya di kehidupan nyata gitu ya. Bagaimana ini? Tali dipotong menjadi 4 bagian. Sehingga panjang potongan tali membentuk barisan geometri begitu. Jika panjang potongan terpendek adalah 25 dan terpanjang 200. Ya, dari situ. Perhatian. Dipotong menjadi 4 bagian, nanti dia barisan geometri, berarti 4 itu kan N-nya toh ya. Sukunya, gitu ya. Lalu potongan terpendek berarti suku pertama, namanya A. Gitu loh, kita transfer ya ke bahasa matematika. Potongan terpanjang, ayo apa kira-kira? Apa, Dik? Tentu saja U. U terpanjang terakhir berarti U4 ya. U4-nya adalah 200. Gitu. Panjang tali mula-mula berarti tali sebelum dipotong. Artinya apa ya? Potongan-potongan itu dijumlah ya. Tidak lain itu justru S. S4-nya berapa? Begitu adik ya. Dan ini adalah barisan geometri. Oke. Baik, mari kita merenung, kita munculkan, kita panggil rumus-rumus yang telah kita kuasai ya. Adik-adik, kita jelas butuh R, sementara belum ada. Adanya U4, dari sini kita bisa cari R. Ingat ya, U4 tadi rumusnya, AR pangkat N-1, 4 kurangi 1 ya. AR pangkat 3, betul ya. Jadi 200 adalah A, 25. R pangkat 3 ya, udah R-nya kita belum tahu, pangkat 3 gitu ya. 200 bagi 25 berapa? Jelas 8, itu adalah R pangkat 3. Nah, ketemulah R. Akar pangkat 3 dari 8 berapa lagi kalau bukan 2 gitu ya. R-nya udah ketemu ya, sehingga kita mencari S4 itu tinggal enteng ya. Ya, S N. Tadi rumusnya gimana? A kali R pangkat N kurangi 1 dibagi R-1. Gitu adik. A-nya adalah 25 kurung R-nya 2. Pangkat 4 kurangi 1 dibagi 2-1. Ya. Adik, berapa 2-1? 1 kan ya? Berarti 25 bagi 1 berapa? Ya udah 25 ya. Gitu, sehingga kita punya adalah 25 kali 2 pangkat 4 ya. Kalau 2 pangkat 4 itu bagaimana? 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama aja 4 kali 4 berapa dek? 16 dikurangi 1 ya udah tinggal 25 kali 15 ya ketemu deh. Berapa lagi kalau bukan 375? Jangan-jangan ada? Subhanallah, jelas ada gitu ya. Oke, adik, mau soal berupa datar biasa aja kayak nomor 1 atau dalam variabel-variabel kayak nomor 2 atau ya mengutamakan rumus dalam variabel kayak nomor 3 ya, atau ya divariasi tapi masih dalam rumus-rumus ataupun diterapkan seperti nomor 5. Ternyata semuanya tidak masalah. Oke gitu ya. Jadi dengan kita menguasai konsep secara mendasar kemudian dibiasakan latihan, itulah belajar matematika yang sesungguhnya gitu ya. Tetap semangat adik-adik, sampai ketemu pada materi-materi yang lain. Pastinya The Prams akan mendampingi materi pelajaran adik-adik ya di setiap bab, di setiap kelas ya. Nah, tentu saja adik-adik harus tetap setia ya, tetap subscribe ya, jangan sampai tidak karena adik akan ketinggalan nantinya ya. Kasih like dan komennya serta di-share sebanyak-banyaknya begitu adik ya. Oke, Jenius mendadak bersama The Prams.